Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Hana Afifah di mata kuliah Kewirausahaan 1 hari ini, yaitu minggu ke-11. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang analisis SWOT ya, SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat ya. Kemudian kita juga sudah menyusun strategi berdasarkan analisis SWOT. Nah, minggu kemarin juga kita sudah kalian sudah membuat logo ya, dan saya sudah melihat semua logonya dan saya pikir cukup menarik ya logonya kan. Nah, kemudian untuk minggu ini kita akan belajar tentang menjelaskan filosofi logo. Jadi memang kemarin saya sudah posting di Google Classroom ya, bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk membuat logo produk maupun logo perusahaan. Oke, maksudnya sembarangan apa sih Bu? Jadi kita tidak bisa, misalkan kita membuat logo tapi tidak ada maknanya, atau yang penting gambar aja lah, misalkan kayak kalian jual ayam misalkan chicken gitu kan, terus kemudian yaudahlah gambar chicken aja, terus ketika ditanya kenapa gambarnya chicken warnanya oranye ya kan, nah terus kamu nggak bisa jawab ya nggak apa-apa Bu, ya udah. Nah, itu nggak bisa, tidak boleh seperti itu. Setidaknya kalian ada filosofinya. Oh, mungkin kenapa gambar chicken? Oh, karena saya jual chicken ya gambarnya chicken Bu gitu kan. Kenapa warnanya oranye? Karena mungkin bisa jadi warna oranye adalah warna agar bisa menarik perhatian konsumen, karena warna oranye kan panjang gelombangnya sangat dia di mata itu peka gitu. Nah, mungkin bisa seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan belajar tentang membuat poster iklan atau pamflet dari produk atau jasa yang akan kalian jual dalam konteks proposal bisnis. Nah, bisa kita lihat di sini kan. Nah, di sini ada lambang atau logo dari Gojek. Ini contoh aja. Contoh logo Gojek yang lawas, yang lama, ada driver, kemudian atasnya ada wifi-nya kan. Nah, logo Gojek yang lama ini maksudnya ingin memberikan kesan bahwa Gojek ini online karena ada gambar wifi-nya kan. Ya, jadi online, jadi bisa dimanapun kalian berada, ada tulisan di bawah kan, an object for every need. Jadi sebuah ojek yang untuk memenuhi semua kebutuhanmu gitu. Jadi ojek online yang kamu bisa temukan di mana saja dan kapan saja asal kamu online. Kemudian sekarang berubah dengan logo Gojek yang seperti pin ya, seperti pin atau seperti kayak setiran mobil tapi bolong ya kan. Nah, di sini lihat logo terbaru Gojek, ada hashtagnya pasti ada jalan. Nah, di sini logo Gojek yang baru ini dia ingin memberikan kesan bahwa ini kayak segambar sebuah pin. Lihat deh, yang putih itu kayak pinpoint. Kamu kalau mau nyari lokasi kan ada pinpoint kan. Nah, ini mau ngasih tahu bahwa Gojek itu ada di mana aja. Kamu taruh pinpoint di mana aja, Gojek pasti bisa nemuin. Gojek pasti bisa memberikan pelayanan ke kamu gitu. Nah, maksudnya mau memberikan kesan seperti ini, contohnya Gojek. Kemudian ada contoh logo Google ya. Logo Google tahun 2013 sampai 2015 di sini bertuliskan Google gitu. Nah, kemudian logo Google yang sekarang dia ganti baru, hanya dengan huruf G. Representasinya huruf G. Tapi tetap dia tidak merubah dari tahun 19 sekian ya, saya lupa. Tahun 19 sekian sampai sekarang, walaupun logonya berubah ya kan, logonya berubah. Nanti kalian bisa lihat di internet dari tahun 19 sekian sampai sekarang. Saya cuma mencantumkan 2013 sampai 2015, kemudian yang sekarang. Nah, tapi mereka tetap stick to the color. Jadi tetap bertahan dengan warna yang sama, yaitu biru, hijau, kuning, merah. Lihat, walaupun mau tulisannya Google Google atau representasi huruf G saja, nah dia tetap stick to the color, jadi dia tidak merubah warnanya. Kemudian ada Google Chrome di sebelah kanan ini kan, Google Chrome pun dia tetap dengan warna yang sama, biru, kuning, hijau, merah. Nah, apa sih arti logo Google inilah? Kenapa Google kok merubah dari logonya
ke sekarang yang huruf G saja. Nah, mereka ingin membuatnya simple. Jadi mereka menunjukkan bahwa Google ini simple gitu loh. Dan Google ini sebuah sistem. Jadi nggak ribet gitu. Nah, untuk warna-warna, kenapa ada warna biru, hijau, kuning, merah? Nah, di sini sudah saya tulis bahwa warna biru itu memaknai atau filosofinya sebagai kefokusan Google hanya pada jaringan dunia internet gitu. Jadi hanya online. Kemudian warna merah menjadi sumber penghasilan bagi penggunanya. Warna kuning mengartikan sebagai keterbukaan Google untuk siapa saja di dunia. Kemudian warna hijau, Google mengartikan sebagai penampilan yang dimilikinya tidak akan dimiliki oleh perusahaan lainnya. Memang Google ini tidak pernah brandnya tuh nggak pernah turun. Dan kita selalu setiap hari pakai. Itu amazing ya kan. Nah, kemudian setelahnya yaitu ada Baskin Robbins. Nah, di sini kamu bisa lihat Baskin Robbins, tulisan huruf BR-nya itu yang tengah yang warna pink-pink agak keunguan ya, ungu-ungu agak keping-pingan lah apa namanya. Itu ada angka tersirat ya kan, 31, ada angka 3 dan 1. Nah, kenapa kok lambang Baskin Robbins seperti itu? Nah, dia ingin menunjukkan bahwa huruf 31 ini menunjukkan atau melambangkan jumlah 31 jenis es krim yang berbeda yang dijual di Baskin Robbins begitu. Nah, jadi di sini saya harap sudah jelas ya. Jadi bahwa setiap logo itu pasti punya arti. Bu, apakah logo boleh ganti-ganti? Boleh. Kalian bisa lihat kan tadi ada contohnya, Gojek pun dia berganti logonya. Tapi seiring dengan berganti logo, kamu juga tidak boleh lepas dari visi yang asli. Dalam arti, logo itu merepresentasikan visi dan misi kamu sebenarnya. Ya, oke. Dan harus punya filosofi gitu. Jadi jangan sampai misalkan kok contoh ya yang keluar dari visi misi misalkan Gojek dia ganti lambangnya jadi ada lambang ayam. Ya buat apa gitu kan? Kecuali memang di dalam misinya dia ada ayamnya gitu. Nah, pun Gojek ini kan perusahaan kan. Gojek ini punya lambang sendiri. Ini lambang Gojek ini lambang perusahaan. Kemudian di dalam Gojek, di dalam perusahaan Gojek kan ada banyak produk. Ada GoFood, ada Gojek itu sendiri ya kan. Ada Gokar, ada GoMasas, ada GoSend, dan mereka punya logo masing-masing ya nggak. GoFood logonya sendok sama garpu ya kan. Kenapa sendok sama garpu? Ya karena makanan ya kan. Kemudian GoSend atau GoBox ya kan, gambarnya ada box seperti itu ya karena melambangkan box atau paket, dia bisa mengantarkan paket. Pun seperti itu, kalau kamu mau membuat logo perusahaan ataupun produk pun sama, jadi harus punya filosofinya dan jangan sampai keluar dari visi dan misimu gitu. Selanjutnya yaitu kita akan belajar commercial advertisement. Nah, di sini kita belajar dulu tentang visual ads atau iklan yang dalam bentuk visual, tanpa audio, tanpa movement. Jadi hanya visual. Nah, iklan visual apa sih? Salah satunya yaitu poster atau pamflet. Di sini saya udah mencontohkan, ada banyak banget, ya kan? Nah, ini contoh ada Axe twist baru. Nah, saya mau tanya, kenapa dia tulisan twistnya itu terbalik? Ya kan? Karena twist itu sebenarnya kan twist itu kayak membalikkan, jadi twist itu kayak membalikkan, jadi makanya kenapa tulisannya terbalik, itu untuk melambangkan bahwa twist itu membalikkan, kayak memutar krek gitu kan. Nah aksi itu muter kreknya yang tutup atas tuh ke kiri, tutup bawah ke kanan kan, dia entah itu tutup atas ke kanan atau ke kiri lah, sama yang penting atas sama bawah itu dia muternya lawanan arah, makanya kan twist. Nah karena berlawanan arah makanya twistnya ini mereka ingin tulisannya terbalik untuk melambangkan itu. Nah, kemudian bawahnya tulisan wanginya berubah-ubah bikin cewek jadi betah. Jadi apakah ada format tertentu untuk poster ataupun pamflet, Bu? Tidak ada. Jadi poster atau pamflet tidak ada format apapun, yang penting dibuat semenarik mungkin dan itu merepresentasikan apa yang ingin kamu sampaikan kepada konsumen. Jadi jangan sampai apa yang kamu maksudkan untuk disampaikan kepada konsumen itu nggak sampai ke konsumen. Ya kan, jadi pintar-pintarnya kita
nyampein itu. Nah, contoh kayak nih McDonald, feel up, feel good gitu kan poster yang ini. Poster ini ingin menunjukkan atau memberikan pesan kepada konsumen bahwa kalau kamu makan McDonald, kamu akan merasa senang gitu kan. Kamu akan merasa mood lagi, nggak bete lagi. Jadi nah, kenapa fill up? Fill up tuh maksudnya kan ngisi, kita mengisi. Nah, karena fuel itu biasa identik dengan ngisi bensin ya kan, ngisi BBM, bahan bakar. Jadi dia membuat suatu gambar pengisian BBM tapi isinya Coca-Cola diisikan ke gelas Coca-Cola. Itu merepresentasikan fuel up-nya. Kemudian feel good-nya. Jadi mereka ingin memberikan kesan kepada konsumen bahwa kalau kamu ngisi perutmu dengan McDonald, ya kamu akan ngerasa senang, bahagia, atau ngerasa moodnya balik lagi gitu. Kemudian di sini ada McCafe ya. Ini masih McDonald lagi. Nah, McDonald kan ada McDonald, ada McCafe. Mohon maaf. Nah, jadi di McCafe ini dia punya produk banyak banget minuman. Nah, ini lagi musim panas ya ceritanya. Summer drink days. Jadi lagi musim panas. Pas lagi days itu kan maksud hari-harimu diisi dengan minum yang seger-seger karena lagi summer. Makanya nih lihat backgroundnya ini ada yang salju ya kan, maksudnya salju bukan maksudnya kok summer drink days backgroundnya kayak salju ya Bu, sebenarnya bukan, tapi kan salju dia terang benderang, banyak ada matahari, jadi mau memberitahu bahwa di musim panas yang terang benderang banyak matahari panas, kamu masih bisa ngerasa dingin, representasinya gitu. Kenapa backgroundnya agak-agak putih kayak bersalju. Nah, seperti itu. Nah, McCafe ini ada banyak produk, ada minumannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibanderol dengan harga $1, $2, $3, kamu tinggal pilih yang mana. Ya, ada Coca-Cola, ada itu apa sih, kopi, terus Oreo dan segala macamnya. Nah, ini kamu kalau ngelihat poster ini, kamu rasanya gimana? Kalau saya pribadi rasanya seger dan rasanya jadi kayak kepengen minum karena kayak buah, paham gak sih, kayak yang atas ini yang atas ini yang putih-putih, yang backgroundnya tadi kayak salju, ini rasanya seger kan, kayak panas tapi ngerasanya dingin gitu karena backgroundnya salju gitu. Kemudian yang bawahnya ada warna biru, jingga dengan ungu itu kayak merepresentasikan buah atau minuman yang mereka jual gitu. Jadi mungkin biru itu kayak ocean blue ya kan, kemudian jingga ini ada mangga ya kan, nah ungu ini ada berries, entah itu blueberry, strawberry gitu kan. Nah, jingga ini juga bisa merepresentasikan kayak warna kopi gitu kan. Nah, jadi kayak kepengen minum rasanya, dan di angan-angan saya tuh kayak minuman buah yang seger gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan ini summer drink days. Nah, itu ada banyak tangan. Dimaksudkan adalah minuman ini tidak hanya bisa dinikmati sendiri pun nikmat, dan bareng-bareng juga lebih nikmat. Jadi sama teman-temannya nih bisa beli yang berbeda-beda dan kamu bisa minum sama-sama dengan teman gitu. Kemudian ini poster yang terakhir. Nah, ini saya suka banget nih sama poster BMW. Nah, ini adalah poster iklan yang dibuat oleh BMW. Di situ dilihat ada kaki manusia, kaki asli ya. Sebelahnya itu kaki palsu. Kemudian ada tulisan spare parts for humans are not as original as those for cars. Jadi spare parts atau onderdil untuk manusia itu nggak bisa seasli untuk mobil. Misalkan kayak onderdil mobil, kamu ada yang rusak, busimu rusak misalkan, atau mobil apa sih yang rusak kan, karburator atau apalah, aki kan yang rusak. Nah, onderdil mobil yang rusak itu kamu bisa ganti, bisa beli orisinilnya ya kan. Misalkan kamu ke toko beli, Mas saya mau beli ini dong, misalkan busi atau apalah, karburator atau apa, nggak ngerti saya juga. Nah, itu mau beli, punya saya rusak, saya mau beli tapi yang aslinya BMW. Oh iya Mas, ada. Kamu bisa beli bener-bener itu original asli dari pabriknya BMW. Dan itu nggak ada yang beda sama sekali. Tapi onderdil untuk manusia, ketika kamu kehilangan kakimu, kamu mau beli kaki asli nggak ada.
karena ini diciptakan bukan dari manusia. Makanya dia bilang bahwa spare parts for humans are not as original as those for cars. Jadi onderdil untuk manusia itu tidak ada yang bisa seoriginal seperti onderdil mobil. Makanya di bawahnya dia tulis don't drink and drive. Jangan nyetir ketika kamu sedang mabuk, atau jangan minum kalau kamu nyetir gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa BMW itu sangat peduli dengan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Jadi kan di lalu lintas nggak boleh, kalau kamu dalam kondisi mabuk itu kamu tidak boleh nyetir. Dan ketika kamu nyetir, kamu tidak boleh minum alkohol karena kamu akan mabuk. Nah, ketika mabuk kan kamu akan berhalusinasi dan apalah gitu kan. Jadi nggak boleh. Nah, itu juga menunjukkan keselamatan, bahwa ketika nanti kamu nyetir dalam keadaan mabuk, kamu bisa kecelakaan. Ketika kamu nyetir sambil minum alkohol kemudian mabuk, ya kamu juga akan kecelakaan. Jadi di sini menunjukkan bahwa BMW ini produknya mobil ya kan, produknya mobil, makanya dia posternya seperti ini menunjukkan bahwa BMW atau perusahaan mobil BMW ini sangat peduli dengan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Dia juga ingin menunjukkan privilege atau keeksklusifan, bahwa yang nyupir BMW itu tidak boleh sambil mabuk, dan yang nyupir BMW itu pasti orang-orang yang tertib lalu lintas gitu. Dia mau menunjukkan seperti itu. Jadi orang ini akan sangat catching eye untuk akan sangat menarik perhatian untuk orang-orang yang sangat tertib lalu lintas atau peduli dengan keselamatan. Jadi misalkan kayak saya nih, misalkan saya punya duit banyak gitu kan, saya mau ganti mobil apa ya, nah kemudian kebetulan saya juga orangnya sangat tertib dengan lalu lintas atau sangat peduli dengan keselamatan diri sendiri. Dan ketika saya lihat ini, saya bisa langsung BMW keren nih, dia bisa dia punya filosofi seperti ini gitu kan. Dia bikin poster seperti ini. Jadi itu sangat menyentuh hati saya, karena kita punya frekuensi yang sama, kita punya pemikiran yang sama. Pada akhirnya yaudahlah aku beli BMW lah kan gitu kan. Nah, jadi diharapkan seperti itu. Nah, kemudian diharapkan juga untuk orang-orang yang mungkin masih belum terlalu tertib lalu lintas dan belum terlalu peduli dengan keselamatan menyetir mobil, diharapkan dia juga akan tergelitik hatinya bahwa oh iya ya, bener juga ya BMW ini, beli BMW lah gitu kan. Dia bisa menyadarkan saya tentang ketertiban lalu lintas dan juga keselamatan. Nah, ini contoh-contoh seperti itu. Jadi membuat poster ini memang tidak ada formatnya. Jadi yang penting semenarik mungkin, bisa dengan cara colorful seperti McDonald tadi. Jadi dengan warna-warna yang bagus, warna-warna yang catching eye, warna-warna yang modern, atau bisa juga dengan BMW yang simple tapi ngena karena ada kalimat yang sangat bijak tadi gitu. Nah, yang penting pesan yang ingin kita sampaikan kepada konsumen itu sampai kepada konsumen, jangan sampai konsumen melihat poster kita itu jadi salah paham. Nah, gitu. Oke, jadi gitu ya, kita sudah membahas tentang filosofi logo, kemudian juga tentang visual advertisement atau iklan yang berbentuk visual. Ada poster, ada pamflet. Selanjutnya, yaitu ini adalah tugas kelompok untuk minggu ini, yaitu menjelaskan filosofi dari logo bisnis, produk atau jasa kalian. Nah, Bu, misalkan logonya ini mau saya ganti agak beda sama logo yang kemarin, boleh nggak? Boleh, silakan kalian ganti asal filosofinya benar. Bukan benar ya, maksudnya kamu tuh filosofinya ada gitu. Nah, kemudian diharapkan setelah kamu ganti ini terakhir, kamu nggak ganti-ganti lagi sampai nanti. Mungkin ya kamu ganti lagi nanti boleh, tapi kalau bisa sampai nanti kita minggu terakhir ini kamu nggak ganti-ganti logo ya. Karena kalau kamu ganti logo, kamu harus jelasin filosofinya lagi kan, ribet ya kan. Mending kalau misalnya mau ganti sekarang dengan filosofi yang logo yang sekarang gitu. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah membuat poster atau pamflet dari pamflet iklan dari produk atau jasa yang kalian jual. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, cukup satu. Membuat posternya satu. Bu, membuat poster pakai apa ya Bu? Banyak, di website juga banyak yang menyediakan
format-format bikin poster kamu, atau misalkan mau bikin poster pakai PPT juga bisa, pakai Microsoft Word juga bisa. Nah, karena tugas ini adalah ada membuat posternya, jadi saya ringankan untuk mengumpulkannya maksimal hari Minggu tanggal 17 Mei jam 23.59. Nah, untuk poster atau pamflet ini dikumpulkan dalam format JPEG atau PNG. Ya, jadi tolong tidak dikumpulkan dengan format yang lain. Dan tidak juga di copy paste di Microsoft Word, enggak. Yang ditulis di Microsoft Word, yang di copy paste di Microsoft Word adalah logo kalian aja. Logo dengan filosofinya taruh di Microsoft Word, tapi poster atau pamfletnya dikumpulkan dalam format JPEG atau PNG. Tidak di copy paste di Microsoft Word untuk posternya. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi satu saja posternya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga suara ini bisa menyembuhkan kangennya kalian dengan suara saya ya, karena kan pertemuan 8, 9, 10 saya tanpa suara, cuma penjelasan saya ketik-ketik aja di PPT. Nah, ini saya kembali lagi dengan suara saya. Nah, mungkin bisa dinotis suara saya agak serak atau agak beda karena memang saya sedang sangat tidak enak badan gitu. Nah, oke, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Nah, kalau ada pertanyaan apapun silahkan boleh ditanyakan melalui Google Classroom. Perwakilan kelompoknya ya bisa ditanyakan di Google Classroom atau bisa WA saya. Yang mana aja. Kalau urgent bisa WA saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.